Kita akan langsung menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta, di mana ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di sana yang tadi juga mengikuti jalannya sidang Kabinet Paripurna. Kita akan tanyakan langsung juga soal Presiden yang katanya akan mengakomodasi program-program pilihan Capres-Cawapres terpilih. Cindy, apa yang Anda tangkap soal pembahasan RAPBN 2025 ini? Presiden barusan bilang ekonomi global masih banyak ketidakpastian, tapi sudah akan memasukkan program-program Presiden Cawapres terpilih 2024 ke era APBN. Sementara kita tahu belum ada official atau pengumuman resmi soal pengumuman siapa yang menang di pemilu 2024. Ya, Iranda, yang jadi alasan dari Presiden Joko Widodo sebenarnya adalah bahwa rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025 ini perlu disiapkan karena akan menjadi jembatan untuk menjaga keseimbangan pembangunan antara pemerintahan saat ini yang masih berjalan dengan pemerintahan dari presiden yang terpilih. Mengingat APBN yang nantinya akan digunakan oleh presiden terpilih harus disiapkan sejak tahun ini. Sehingga bagaimana APBN yang tengah digodok saat ini bisa mengakomodir program-program dari presiden terpilih. Presiden Joko Widodo tadi memang sempat menyinggung kalau dalam menyusun kebijakan fiskal di tahun 2025 harus dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi termasuk juga ketidakpastian ekonomi global. Misalnya adalah soal adanya beberapa negara yang tengah mengalami resesi seperti Jepang dan juga Inggris. Dan bagaimana agar Indonesia tidak jatuh ke situasi yang sama, ke situasi resesi. Sehingga juga harus dilakukan secara hati-hati, juga menyiapkan rencana apabila nantinya ada gejolak. Kemudian kalau dibandingkan dengan Indonesia, memang bayang-bayang resesi dan ketidakpastian ekonomi global ini momennya beririsan dengan masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan nantinya yang terpilih. Kalau tadi Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat menyebutkan kalau program Presiden terpilih ini tetap harus dibahas sejak saat ini agar pemerintahan saat ini mulai bisa membangun atau membuat gambaran postur anggaran di tahun kedepannya. Nah, tapi pembuatan postur anggaran ini tetap dilakukan dengan menunggu hasil penghitungan suara di KPU yang baru keluar di bulan Maret 2024, Irianda. Cindy, apakah artinya semua program prioritas dari 3 kandidat ini dibahas atau seperti apa? Yang kita cermati juga ada pembahasan soal makan siang dan minum susu gratis, tadi Bahlil menyampaikan, Kepala BKPM. Kemudian juga skema penganggarannya akan seperti apa? Anda dapatkan informasi ini? Iya, dipastikan kalau soal program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini masuk ke dalam pembahasan. Tapi hanya dibahas, ini adalah pembahasan awal, itu yang ditegaskan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sementara kalau pembahasan lebih spesifiknya, secara mikronya baru bisa dibahas menunggu hasil penghitungan dari KPU. Dan tadi juga Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kalau dalam 3 bulan ke depan pemerintah akan menyusun kebijakan fiskal tahun 2025 dengan juga berkaca dengan kebijakan-kebijakan ataupun program pemerintah yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Lagi-lagi juga sambil menunggu hasil penghitungan KPU sehingga dalam waktu 1 bulan pemerintah juga dengan melihat anggaran di kementerian lembaga terkait akan mulai menyusun pagu indikatif. Lebih lengkap kita akan dengarkan keterangan dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan berikut ini. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Itu ya. Ini ya, makan siang gratis. Itu bagaimana Bu? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Gitu ya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tadi sempat menyebutkan kalau gambaran penerimaan soal penerima program makan siang gratis ini pun sudah ada. Dilihat dari program-program sebelumnya yang memang sudah berjalan, misalnya bisa dilihat untuk program ibu hamil ada jumlahnya, kemudian juga untuk anak sekolah, untuk balita itu ada jumlahnya, dan jumlah-jumlah ini, gambaran jumlah penerima ini akan menjadi gambaran juga bagi pemerintah dalam menyusun alokasi anggaran atau kebijakan fiskal di tahun 2025, Irianda.
Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Cindy Permadi melaporkan langsung. Terima kasih, Cindy.